Selamat pagi anak-anak, kita belajar lagi tentang jaringan tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Apa sih pengertian daripada jaringan? Jaringan adalah kumpulan daripada sel yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, apakah tahu apa sih gambar yang kamu lihat? Nah, itu adalah gambar sebuah tanaman yang ditanam dalam media agar-agar. Nah, agar-agar tersebut mempunyai zat bermacam-macam nutrisi yang bisa menumbuhkan sebuah tanaman. Nah, tanaman apakah itu namanya? Ya, adalah kultur jaringan. Di dalam kultur jaringan menggunakan jaringan meristematis dan ada beberapa yang menggunakan jaringan parenkim. Baiklah anak-anak, jaringan pada tumbuhan terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penunjang yang terdiri dari kolenkim sama sklerenkim, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari silim dan floem. Baiklah anak-anak, kita belajar tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang bersifat embrional dan jaringan tersebut adalah terus membelah, di mana si sel-selnya mempunyai dinding yang tipis, penuh dengan protoplasma, dan vakulanya relatif kecil. Bisa kamu lihat di gambar, itulah yang paling atas adalah jaringan meristem apikal. Nah, di situ terdiri dari beberapa bagian, yaitu di situ ada cleavage, elongasi, dan diferensiasi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi tentang jaringan meristem. Nah, kita belajar tentang ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Sel penyusun jaringan meristem memiliki dinding yang tipis. Kemudian dapat ditemukan pada ujung tanaman seperti ujung akar, kemudian ujung batang, dan ujung daun. Jaringan ini bersifat embrional karena selalu membelah. Kemudian ruang antar selnya biasanya tidak ditemukan. Mempunyai satu atau lebih dari inti yang ukurannya besar. Sekarang kita belajar ke jaringan parenkim. Apa sih jaringan parenkim? Yaitu jaringan dasar atau jaringan yang mengisi organ tubuh tumbuhan atau mengisi organ akar, batang, dan daun. Bagaimana sih ciri-ciri jaringan tersebut? Yaitu selnya hidup dan berdinding tipis, jadi ukurannya besar. Kemudian memiliki ruang antar sel, bentuknya segi 6, kemudian banyak vakula dan masih bersifat meristematik. Sekarang macam-macam jaringan parenkim. Jadi ada parenkim air, yaitu berperan sebagai penyimpan air, contohnya pada kaktus. Kemudian yang kedua, parenkim pengangkut, yaitu merupakan salah satu jaringan yang menyusun silim dan floem. Kemudian parenkim penyimpan udara, yaitu sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel. Kemudian parenkim asimilasi, yaitu sebagai tempat pembentukan zat makanan pada proses fotosintesis. Sekarang pengertian jaringan epidermis. Apa sih jaringan epidermis? Yaitu jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang berbentuk 4 persegi panjang terdiri atas satu lapis sel. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih? Jadi tersusun dari sel-sel hidup, kemudian terdiri atas satu lapis sel tunggal, ragam bentuk ukuran susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Tidak memiliki klorofil, dinding sel jaringan epidermis bagian luar itu berbatasan mengalami penebalan
Sedangkan dinding pada sel epidermis berbatasan jaringan ini karena tetap tipis. Kalian lihat jaringan epidermis yaitu bagian luar, di dalamnya ada jaringan korteks, kemudian ada jaringan phloem, dan kemudian ada jaringan xilem. Sekarang kita belajar untuk jaringan penunjang atau penguat. Jaringan penunjang atau penguat itu ada dua, yaitu kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim itu jaringan penguat yang masih dapat membelah, biasanya pada batang yang masih muda. Tetapi kalau sklerenkim itu jaringannya sudah mati dan tidak bisa membelah lagi. Di mana tempatnya? Yaitu di buah pir atau batok kelapa. Nah, cirinya bagaimana jaringan kolenkim? Itu biasanya mengalami penebalan setempat. Kemudian bekerja pada organ yang masih aktif. Kemudian ditemukan pada tumbuhan yang muda, yaitu pada daun, kemudian tangkai daun, tulang daun, sama ranting. Kemudian antar selnya rapat, sehingga ruangnya kosong tersedia sangat kecil. Sel-selnya mengandung protoplasma. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. Jadi dindingnya tebal dan keras, kemudian dindingnya kenyal, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Sel-selnya sudah mati dan tidak mengandung protoplas. Kemudian mengandung lignin, kadar airnya rendah, terdapat di berbagai tempat pada tubuh tumbuhan. Bisa kamu lihat gambarnya, di situ ada kolenkim sama sklerenkim. Baiklah, kita belajar ke organ tanaman. Organ tanaman itu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Seperti kita ketahui bahwa akar sebagai tempat untuk mencari sari-sari makanan di dalam tanah, sebagai tempat supaya tumbuhan bisa berdiri kokoh. Kalau kita lihat penampang melintang akar, di situ ada beberapa jaringan, ada jaringan epidermis, kemudian korteks, endodermis, kemudian perisikkel, ada xilem dan phloem, kemudian ada meristem apikal, dan paling bawah sendiri adalah tudung akar. Untuk fungsi akar seperti biasa, seperti untuk penguat tumbuhan, menyerap air garam mineral, penyerap oksigen, dan menyimpan cadangan makanan seperti pada umbi-umbian. Nah, baiklah, sekarang kita belajar ke daun. Kalian lihat di situ ada berbagai macam jaringan. Yang paling atas itu ada epidermis atas, yang paling bawah adalah epidermis bawah. Di situ ada jaringan phloem dan xilem, kemudian ada jaringan tiang, kemudian ada jaringan mesofil. Yang sebelah bawah ada jaringan dari modifikasi epidermis membentuk stomata. Baiklah, untuk fungsi daun bisa digunakan untuk fotosintesis, untuk penguapan air, kemudian pengeluaran air sebagai tempat transpirasi, kemudian terjadinya gutasi, dan sebagai alat perkembangan vegetatif. Baiklah, kita belajar untuk struktur batang. Yang sebelah kiri adalah struktur batang dikotil, yang sebelah kanan adalah monokotil. Kamu bisa membedakan kalau struktur batang dikotil bentuknya teratur, sedangkan struktur batang monokotil bentuknya tidak teratur. Kenapa? Karena xilem sama phloem tersebar bebas. Jadi ada di atas, di bawah, di tengah, di samping, dan sebagainya. Berbeda sama batang dikotil. Kalau batang dikotil strukturnya teratur, jadi ada bentuk phloem, bentuk xilem, ada kambium intravasikuler, kambium vasikuler, sampai korteks dan epidermis. Bisa kamu lihat bahwa bentuknya seperti kayak roda. Kemudian ke fungsi batang seperti biasa untuk penyokong tumbuhan, bisa mengangkut zat makanan, kemudian sebagai alat respirasi, menghubungkan daun dan akar sebagai tempat cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangan vegetatif. Sekarang kita belajar bunga. Seperti biasa, bunga terdiri dari mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, dan ada tangkai putih.
Nah, bunga itu fungsinya seperti apa? Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, menarik serangga untuk penyerbukan, menghasilkan biji, dan menyatukan gamet jantan. Kalau kita lihat bunga-bunga di sekitar kita, itu banyak sekali dan berwarna-warni, itu untuk dinikmati dalam sebuah keindahan. Sekarang kita belajar kultur jaringan. Di dalam kultur jaringan, ada yang namanya totipotensi. Apa sih totipotensi? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh sebuah sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru. Baiklah, kita belajar untuk kultur jaringan. Kultur jaringan seperti biasa dimulai di dalam gambar itu kita lihat sebuah wortel. Dari wortel itu dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian potong-potongan yang kecil itu diiris, dimasukkan dalam medium agar-agar. Dari medium agar-agar itulah nanti ditanam. Nah, akan membentuk embrio atau eksplan. Dari eksplan itu akan tumbuh menjadi plantet atau tanaman kecil. Setelah dari tanaman kecil, maka akan menjadi tanaman dewasa. Sekarang kita belajar untuk teknik kultur jaringan. Ada meristem kultur, yaitu menggunakan eksplan dari jaringan meristem. Polen kultur itu dari benang sari. Protoplas kultur itu menggunakan protoplas. Kloroplas kultur yaitu menggunakan kloroplas untuk fusi protoplasma. Somatic cross yaitu penyilangan protoplas atau fusi protoplasma. Kemudian manfaat kultur jaringan. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita belajar tentang kultur jaringan. Bisa menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat, dengan sifat dan kualitas yang sama dengan induknya. Kemudian mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit. Menciptakan varietas baru yaitu dengan cara menggabungkan plasma dari sel yang berbeda dalam satu spesies, lalu menumbuhkan melalui kultur jaringan. Kultur jaringan juga bisa melestarikan jenis tanaman yang hampir punah dan mempertahankan sifat asli dari tanaman tersebut. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pelajaran materi tentang jaringan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita belajar kali ini.